3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like this. Power on. 1, 2, 4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia, 1935431. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, kami akan melakukan simulasi sistem pemilah dan penempatan barang menggunakan wireless State flow diagram. Nah, state flow diagram ini menjelaskan alur atau sistem kerja pada HMI. Pada akses plan kali ini saya menggunakan software Wonderware InTouch untuk desain HMI. Ini merupakan state flow diagram keseluruhan. Ketika runtime sama dengan 0, maka starting system dapat dijalankan. Starting system tersebut mengubah nilai runtime menjadi 1. Ketika nilai runtime sama dengan 1, maka akan langsung masuk ke sistem login. Nah, akses pada main login ini hanya dapat diakses oleh administrator. Ketika login ke sistem sebagai administrator, maka akan muncul layar administrator, yang mana layar ini hanya bisa diakses oleh administrator. Administrator memiliki akses ke semua subsistem pada HMI. Pada layar administrator, administrator dapat mengubah password, melakukan shutdown, dan juga mengkonfigur user. Ketika administrator menekan button change password, maka akan masuk ke sistem untuk mengganti password. Ketika administrator menekan button configure user, maka akan masuk ke sistem untuk mengkonfigur user. Dan kemudian ketika administrator menekan button shutdown, maka sistem akan menutup. Dan ketika administrator logout dari sistem, maka sistem akan masuk ke kondisi standby login. Nah, kondisi ini dapat diakses oleh administrator dan juga operator. Operator dapat login melalui standby login, kemudian akan muncul layar operator. Ketika operator logout, maka akan kembali ke kondisi standby login. Diagram berikutnya yaitu state flow diagram dengan akses untuk administrator. Ketika login sebagai administrator, maka semua akses pada HMI akan dapat diakses. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika berada pada layar administrator, diagram di bagian navigasi dapat diakses. Ketika menekan button bertuliskan PNID, maka akan muncul diagram piping and instrumentation. Ketika menekan button PFD, maka akan muncul process flow diagram. Dan ketika menekan button BFD, maka akan muncul block flow diagram. Dan ketika menekan button bertuliskan loop diagram, maka akan muncul loop diagram tersebut. Ketika administrator akan log out dari sistem, maka semua diagram akan tertutup dan kembali ke kondisi standby login. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa untuk layar diagram juga terdapat akses untuk change password, shutdown, dan juga configure user. State flow diagram berikutnya yaitu untuk login sebagai operator. Pada layar operator, sama halnya dengan layar administrator. Namun ada beberapa akses yang dibatasi untuk sistem keamanan, yaitu operator tidak dapat mengakses change password, configure user, dan juga shutdown. Ketika berada pada layar operator, diagram di bagian navigasi akan dapat diakses, sama seperti pada penjelasan state flow diagram administrator sebelumnya. Ketika operator logout dari sistem, maka semua diagram akan tertutup dan kembali ke kondisi standby. State flow diagram alarm. Ketika sistem di start, sistem berada pada keadaan normal. Semuanya berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian, ketika switch kerusakan motor sama dengan 1, maka alarm akan aktif. Kemudian ketika switch kerusakan motor 1
sama dengan 0 atau di-off-kan, maka akan kembali ke kondisi normal, yang mana alarmnya off. Loop diagram. Loop diagram ini berisikan rincian koneksi instrumen lapangan ke ruang kontrol atau sebaliknya. Yang pertama yaitu loop diagram motor DC1. Pada loop diagram ini dapat dilihat ada koneksi antar komponen dan juga cara koneksinya. Di bagian field atau lapangan terdapat push button dan motor DC1 yang terhubung secara elektrik dengan komponen elektronika di bagian equipment dan juga junction box. Dilihat pada bagian equipment ini terdapat beberapa konektor dan juga relay. Kemudian di bagian junction box terdapat power supply, relay, dan juga Adam 2051. Nah, dari Adam 2051 ini, sinyal dari lapangan dikirimkan ke Adam 2520Z secara wireless yang berada di bagian rear panel. Kemudian, yang mana pada rear panel ini Adam 2520Z terhubung dengan komputer melalui jaringan kabel USB yang berada pada front panel. Loop diagram berikutnya yaitu loop diagram motor DC2. Pada loop diagram ini dapat dilihat ada koneksi antar komponen dan juga cara koneksinya. Di bagian equipment dapat dilihat terdapat foto elektrik 2 dan juga motor DC2. Yang mana saling terkoneksi secara elektrik dengan komponen-komponen yang terdapat pada field junction. Ketika fotoelektrik aktif atau mendeteksi adanya box, melalui koneksi relay akan membuat motor DC2 aktif dan kemudian akan mengirimkannya ke Adam 2051Z yang berada di bagian field junction. Pada bagian field junction terdapat push button, power supply, relay, dan juga Adam 2051. Adam 2051 dan juga Adam 2520Z terdapat pada rear panel. Mereka saling terkoneksi dengan jaringan dengan koneksi wireless. Kemudian dapat dilihat pada bagian rear panel terdapat Adam 2520Z yang terhubung melalui kabel USB dengan komputer yang berada pada front panel. Loop diagram berikutnya yaitu loop diagram solenoid valve. Pada loop diagram ini dapat dilihat ada koneksi antar komponen dan juga cara koneksinya, yang mana di bagian equipment terdapat sensor fotoelektrik 2, solenoid valve, relay, yang saling terhubung secara elektrik dengan komponen elektronika di bagian field junction. Ketika fotoelektrik aktif dan mendeteksi adanya box yang ukurannya tidak sesuai, melalui koneksi relay dan juga timer akan membuat solenoid valve aktif dan mengirimkan sinyal tersebut ke Adam 2051Z yang berada di bagian field junction. Nah, pada bagian field junction ini terdapat push button, ada power supply, relay, dan juga Adam 2051. Di bagian rear panel terdapat Adam 2520Z yang terhubung dengan komputer melalui jaringan kabel USB. Dan loop diagram yang terakhir ada loop diagram maintenance. Nah, pada loop diagram ini sama seperti loop diagram sebelumnya, yaitu terdapat koneksi antar komponen dan juga cara koneksinya, yang mana di bagian equipment terdapat saklar maintenance dan juga relay. Ketika saklar maintenance bernilai 1, melalui koneksi relay akan mengirimkan sinyal tersebut ke Adam 2051 yang berada di bagian field junction. Pada bagian ini terdapat Adam 2051, power supply, dan juga konektor. Di bagian rear panel terdapat Adam 2520Z yang terhubung dengan komputer melalui jaringan kabel USB. Sequential table. Tabel sequence ini berisi urutan logika antara input dan juga output. Pada tabel sequence ini dapat dilihat terdapat tag name, command, step number dari 1 sampai 7. Kemudian di bagian bawah terdapat next step, then, dan juga else. Yang pertama,
Ketika tombol mandatory dan tombol start menyala atau on, maka akan berlanjut ke step nomor 2, yaitu motor DC start 1, status conveyor 1, dan relay 4DC akan menyala. Setelah itu, dilanjutkan ke step ketiga. Ketika sensor fotoelektrik aktif, maka motor DC1, status conveyor 1, relay 4DC, dan juga motor DC2, status conveyor 2, relay 5DC akan menyala. Dan dilanjutkan ke step keempat, dan begitu juga seterusnya. Untuk step nomor 5 ini, urutan yang akan dijalankan berikutnya adalah step ke-6 dan juga step kedua. Begitu juga untuk step ke-6 yang akan dijalankan berikutnya adalah step ke-7 dan juga step kedua. Berikut ini merupakan tampilan HMI dari sistem pemilah dan pengepakan barang menggunakan wireless SCADA. Di sini dapat dilihat kita bisa menginput username dan juga password untuk login ke HMI. Nah, ini merupakan tampilan utama dari HMI sistem pemilah dan pengepakan barang. Di bagian atas ini terdapat judul dari plan yang kami akses. Ini ada nama saya. Kemudian di bagian atas setelah itu kita log data ACK alarm. Kemudian di bagian kanan atas terdapat section alarm. Di sini ada alarm conveyor 1, yang mana jika terjadi kerusakan pada alarm conveyor 1, maka ia akan berkedip menjadi merah dan bisa juga di ACK. Nanti data ini akan masuk ke log data ACK alarm ini. Kemudian di sebelah kanannya terdapat indikator maintenance. Jika dilakukan uji maintenance, dia akan menyala menjadi berwarna oranye. Berikutnya ada section indikator. Ini terdapat 4 indikator. Yang pertama ada indikator conveyor 1, indikator conveyor 2, indikator cylinder atau solenoid valve, dan indikator box. Nah, jika conveyor 1 menyala, maka di sini akan terlihat indikator conveyor 1 akan menyala menjadi berwarna hijau. Itu juga dengan indikator conveyor 2. Yang cylinder dan box ini indikatornya akan menyala jika sensor mendeteksi adanya box. Berikutnya yaitu bagian standby login. Di sini terdapat username, setelah itu password. Dan ketika login, di sini sebelumnya login sebagai administrator, maka dapat dilihat terdapat tulisan login as administrator. Jika loginnya sebagai operator, maka akan terdapat tulisan login as operator. Kemudian administrator dapat administrator memiliki akses untuk mengganti password dan juga mengkonfigur user serta melakukan shutdown. Nah, tiga akses tersebut tidak bisa digunakan atau diakses oleh operator. Kemudian di bawah ini terdapat database, terdapat button connect dan disconnect. Jika dilakukan koneksi, maka akan muncul counting connection ID di sini. Jadi disconnect maka akan berkurang. Di sisi kiri bawah terdapat bagian navigasi, yang mana berisikan data-data pendukung sistem pemilah dan pengepakan barang. Yang pertama ada BFD atau block flow diagram. Ini diagramnya. Kemudian yang kedua, berikutnya ada process flow diagram. Berikutnya ada PNID, Piping Instrumentation diagram. Berikutnya ada hook diagram.
Pada loop diagram ini terdapat 4 loop diagram. Yang pertama ada motor DC1, kemudian next, ini merupakan loop diagram motor DC2, loop diagram solenoid valve, loop diagram maintenance. Dan yang berikutnya ada spesifikasi dari modul ADAM 2520Z dan ADAM 2051Z yang digunakan pada plan kali ini. Show my eyes, don't see the way I like. I'm dreaming of the night. I can't see why I can't be satisfied. It's always on my mind. I dream again until ain't just my life. My life. Cara pairing RTU ADAM 2520Z dengan ADAM 2051Z. Yang pertama, menghubungkan ADAM 2520Z ke device yang akan digunakan. Yang kedua, mengubah switch pada ADAM 2520Z ke initial mode. Mode ini digunakan untuk membangun komunikasi nirkabel dari kedua. Yang ketiga, menekan button di samping RTU selama 2 detik, kemudian menekannya selama 2 kali. ID pair akan dihitung secara otomatis dengan koordinator terdekat. Yang keempat, mengubah switch pada ADAM 2051Z ke mode inisial. Yang kelima, tekan dan tahan button di samping ADAM 2051Z selama 2 detik. Kemudian, tekan sebanyak 5 kali untuk pairing ID. Oh ya, jangan lupa untuk memastikan baterai pada ADAM 2051Z apakah masih baik atau perlu diganti. Selanjutnya, mengecek ada di port mana ADAM 2520Z terhubung ke device. Kemudian, membuka software ADAM Apax Utility, melakukan refresh, dan mencari jaringan koneksi. Jika pairing berhasil, maka akan tampak seperti pada video berikut ini. Dapat dilihat juga channel pada ADAM 2051Z yang terhubung ke plan berada di Modbus address mana, value-nya berapa, dan juga persentase LQI yang mana mewakili indeks sinyal wireless. Pada akses plan kali ini menggunakan software Cap Server yang berfungsi sebagai OPC server sekaligus OPC client. Selanjutnya, mengecek ada di port mana ADAM 2520Z terhubung ke device. Karena pada plan kali ini, RTU hanya menerima sinyal output, maka pada Cap Server hanya menampilkan perubahan hasil pembacaan sensor dan gerak motor. Simulasi sistem menilai dan pengepakan barang menggunakan wireless pada akan segera dilaksanakan. Baik, ditunggu langkah selanjutnya. Berarti Selanjutnya saya akan login ke sistem ganti. dipersilakan untuk login ganti. Login ke sistem telah berhasil ganti. Baik, ditunggu langkah selanjutnya. Ganti. Selanjutnya mengkonekkan ke database. Baik, dipersilakan ganti. Sistem telah terkoneksi dengan database ganti.
Indikator konver 1 telah menyala, ganti. Jalankan konver 2, ganti. Baik, saya akan menjalankan konveyor 2 ganti. Indikator konver 2 dan box telah menyala, ganti. Alarm konver 1 belum menyala, ganti. Apakah indikator alarm sudah muncul? Indikator alarm konver 1 sudah menyala, ganti. Berikutnya saya akan mengaktifkan alarm konver 1, ganti. Baik, selanjutnya saya akan mengaktifkan uji kerusakan pada konveyor 1 ganti. Uji kerusakan pada konveyor 1 telah dinonaktifkan ganti. Selanjutnya jalankan uji maintenance, ganti. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan uji maintenance telah dijalankan ganti. Indikator alarm maintenance belum menyala, ganti. Apakah indikator maintenance menyala ganti? Selanjutnya saya akan menonaktifkan uji maintenance ganti. Database. Berikut merupakan informasi dan data yang terkumpul pada database. Terima kasih sudah menyaksikan. See you on the next video. I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind. Time's hard to find. Babam. What's a girl gotta do to catch up?